Sriwijaya dalam bahasa Sanskerta berarti cahaya kemenangan. Diambil dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang berarti kemenangan. Dalam catatan sejarah, Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang bercorak kuda di Sumatera Selatan. Diperkirakan mulai berdiri sejak abad ke-7 Masehi yang dipimpin oleh raja bernama Hyang Sri Jayanasa. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan terbesar dan berpengaruh di Nusantara maupun Asia Tenggara dengan kekuatan armada laut yang besar. Kerajaan Sriwijaya menaklukkan Nusantara serta membentang berpengaruh sampai ke India. Para saudagar sekalian, marilah kita membangun kekuasaan di daerah ini. Jika kami bersedia, keuntungan apa yang akan kita dapatkan? Saya akan menjanjikan kemakmuran atas kerajaan Sriwijaya. Sebagai awal dari perjanjian, maka kami akan berdagang selama 6 bulan. Dan jika kami tidak mendapatkan apa yang telah dijanjikan, maka kami akan pergi dari wilayah ini. Tentu itu tidak akan terjadi. Baiklah kalau begitu, kami bersedia. Para pedagang internasional yang datang ke Sriwijaya menyebabkan perdagangan yang ramai hingga membuat pendapatan kerajaan meningkat dan menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Selain para pedagang, ada juga seorang biksu yang datang. Ia adalah Itsing. Di suatu tempat penduduk berkumpul dan mulai diajarkan agama Buddha oleh Itsing. Itsing tinggal selama 6 bulan. Ia menyebarkan agama Buddha sampai ke kerajaan. Semenjak saat itu, Sriwijaya menganut agama Buddha. Baginda Raja, Itsing ingin menghadap kepada Baginda. Baiklah, silakan Itsing masuk. Saya Itsing, Baginda Raja. Saya bernama Itsing, berasal dari Tiongkok. Saya ingin mengajarkan agama Hindu Buddha di wilayah ini. Mengapa kamu ingin mengajarkan agama Buddha di wilayah ini? Saya ingin mengajak berbuat kebajikan dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang ingin kamu ajarkan tentang agama Buddha? Dalam agama Buddha mengajarkan untuk melepaskan nafsu dan penderitaan dalam diri manusia untuk mencapai nirvana. Baiklah, saya izinkan. Panglima perang, bersiaplah. Baik Baginda, kami akan mengumpulkan prajurit dan menyusun strategi perang. Sriwijaya telah berhasil mencampakkan kekuasaan di Tulang Bawang serta menguasai kerajaan Jambi dan kerajaan Kalingga. Akhirnya terwujud juga cita-citaku untuk menjadikan kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim. Terima kasih para panglimaku dan juga penasihatku. Juga tugas kami untuk membantu Baginda Raja. Benar sekali, tapi aku masih ingin memperluas wilayah kekuasaanku. Apakah kita akan melakukan penyerangan ke kerajaan lainnya, Baginda Raja? Tidak, aku ingin menikahi putri kedua dari kerajaan Tarumanegara Linggawarman. Dapunda Hyang yang berkuasa sejak 664 Masehi melakukan pernikahan dengan Soba Kencana, putri kedua dari Raja Kerajaan Tarumanegara, Linggawarman. Dapunda Hyang pun mendatangi kerajaan Tarumanegara dan meminta izin kepada Raja Kerajaan Tarumanegara untuk menikahi putri keduanya. Aku ingin meminang putri keduamu, Raja Linggawarman. Atas dasar apa kamu ingin menikahi Sabu Kencana? Aku menyukai sosok wanita sepertinya. Dia penyayang, baik hati. Aku akan berjanji akan memberikan keturunan yang gagah. Aku akan mengizinkan jika putriku bersedia. Bagaimana putriku? Apakah kamu menerima pinangan dari Raja Sriwijaya ini? Iya ya, aku akan menerima. Aku rasa Dapunda Hyang adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Baiklah kalau itu keputusanmu. Pernikahan ini akan dilaksanakan secepatnya. Terima kasih Ayah. Perkawinan ini menghasilkan seorang putra yang menjadi Raja Sriwijaya berikutnya, Yaitu Dharanindra. Dharanindra berbesaran dengan pegawai bawahannya, yaitu Sri Dharmasetu. Dharmasetu kemudian memiliki putri yang bernama Dewi Tara. Putri ini kemudian ia dinikahkan dengan Samaragrawira, raja kerajaan kuno dari dinasti Mataram kuno. Dari dinasti Sailendra dari pernikahan Dewi Tara dengan Samaragrawira. Kemudian lahir Bala putra Dewa, sedangkan Samaratungga sebagai putra sulung dari Samaragrawira. Pada suatu hari, Raja Samaratungga mempunyai niat yang berguna untuk memulihkan orang yang sudah meninggal dan mempunyai arti sejarah bagi masyarakat. Candi Borobudur dibangun pada pemerintahan Raja Samaratungga pada abad ke-8. Candi Borobudur dibangun oleh seorang arsitek yang bernama Gunadarma.
Bagaimana menurutmu Wangsa? Kehendak yang mulia adalah perintah bagi kami. Bukan begitu maksudku. Aku ingin meminta pendapat kalian. Pendapat apa Baginda Raja? Begini, aku memiliki niat untuk membuat suatu bangunan yang dimana kita bisa menghormati orang yang sudah meninggal dan sekaligus bisa menjadi arti sejarah bagi kerajaan kita. Memangnya Baginda ingin bangunannya seperti apa? Di mana Baginda ingin membangun candi tersebut? Sejujurnya, saya juga masih memikirkan tentang hal ini. Apakah kalian punya pendapat? Saya punya pendapat Baginda, bagaimana jika candi itu dibangun di atas bukit? Saya sependapat Baginda agar candi itu terlihat gagah dan megah. Saya mempunyai kenalan arsitek Baginda. Ia bernama Gunadarma. Ia berasal dari negeri seberang dan dia sangat terkenal di negerinya. Mungkin dia bisa memenuhi sesuai kehendak Baginda. Laksanakan Baginda. Saya akan mencarinya dan membawanya ke sini. Wangsa pun mencari sang arsitek itu. Setelah menemukannya, dibawalah arsitek yang bernama Gunadarma itu menghadap sang raja. Pada siang itu Gunadarma pun menghadap sang raja. Hatur sembah saya Baginda, saya telah mengetahuinya dari para wangsa. Bagus jika kamu sudah mengetahuinya. Namun bagaimana? Apakah sudah ada gambar kasarnya? Saya telah menyelesaikannya Baginda, ini rancangan yang telah saya selesaikan. Rancanganmu sudah bagus, namun aku meminta tolong bahwa kamu harus menambahkan relief di setiap udakannya. Relief yang berupa mengajarkan tentang agama Buddha dan menggambarkan tentang masyarakat. Baik Baginda, saya akan menyelesaikan dengan sebaik mungkin. Di Borobudur dibangun dengan beberapa tahapan. Pembangunan candi memakan waktu hampir setengah abad lamanya, sehingga pembangunan baru dapat diselesaikan pada masa Putri Samaratungga, yaitu Ratu Pramawardhani yang Setelah mendiang Raja Samaratungga meninggal, tahta kerajaan jatuh pada Prakaipikatan, suami dari Pranawardhani. Hal ini jelas membuat Balaputradewa, adik dari sang raja Samaratungga, yang juga merasa berhak atas tahta kerajaan. Balaputradewa menemui Pramawardhani dan suaminya di kediaman mereka. Ada apa kiranya paman mengunjungi kami di sini? Aku dengar dari para petua bahwa kamu akan menggantikan raja. Menurutku itu hal yang tidak tepat. Kenapa paman bisa berpikir seperti itu? Aku adalah adik dari mendiang raja, jadi aku berhak untuk menerima kerajaan ini. Jangan melupakan hal ini, Paman. Aku adalah anak dari sang raja, dan aku juga memiliki hak atas tahta ini. Lagi pula, dia adalah suamiku, dan menurutku tidak ada yang salah dari keputusan para ketua. Baiklah, jika itu adalah keputusanmu, aku akan meninggalkan tanah Jawa dan kembali ke kediaman ibuku di Sumatera. sesuai dengan ketetapan, maka diangkatlah Prakaipikatan, suami dari Pramawardhani, menjadi raja. Balaputradewa pun akhirnya meninggalkan tanah Jawa menuju Sumatera ke tanah kelahiran ibunya. Balaputradewa ditunjuk sebagai Raja Sriwijaya karena Pulau Sumatera telah menjadi daerah kekuasaan Sri Maharaja Wisnu dari Wangsa Sailendra. Balaputradewa sebagai cucu dari Sri Maharaja Wisnu mempunyai hak waris atas tahta Sriwijaya. Balaputradewa pun menjadi raja dengan gelar Sri Maharaja Balaputradewa. Aku akan membangun kembali kerajaan Sriwijaya dan menjadi kerajaan Sriwijaya terhebat di Nusantara. Kami akan setia mengabdi kepada Sri Maharaja Balaputradewa. Panglima, siapkan prajurit dan strategi perang kita. Kita akan menguasai di Selat Melaka hingga Selat Kalimata. Baik, Baginda Raja, akan kami laksanakan. Di bawah kekuasaannya, Sriwijaya mengalami kemajuan yang pesat dan wilayah perairan Sriwijaya yang sangat luas. Luas wilayah perairan di masa pemerintah Balaputradewa mencapai wilayah India, bahkan mampu menguasai pelayaran di kawasan Asia Tenggara, sehingga Sriwijaya menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara. Apalagi didukung armada laut, Sriwijaya memberi kekuatan ekonomi bagi Sriwijaya. Kekuatan ekonomi Sriwijaya kemudian dikembangkan oleh Balaputradewa sehingga menguasai wilayah jajahan. Di
kemudian dijadikan pusat perdagangan serta membangun perdagang internasional dengan pelayaran Cina dan India. Di masa kepemimpinan Sri Maharaja Balaputra Dewa Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim, pusat pendidikan agama Buddha, dan pusat perdagangan Asia Tenggara. Di masa kepemimpinan Raja Sangrama Wijaya Tunglawarman, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran karena beberapa faktor. Banyak pedagang internasional meninggalkan Sriwijaya karena tidak lagi dekat dengan pantai. Akibat dari pengendapan Sungai Musi, Sriwijaya kesulitan mengontrol daerah kekuasaan karena semakin lemahnya perekonomian. Banyak wilayah yang melepaskan diri dari pengaruh kerajaan Sriwijaya. Hal ini pun juga dibarengi dengan serangan kerajaan Kola Mandala dari India yang dipimpin oleh Rajendra Chola I. Mengawal, panggilkan Perdana Menteri. Baik, Kakanda, jika tekad itu sudah mulai. Kalau begitu saya izin untuk mengundurkan diri yang mulia untuk mempersiapkan perang. Pada 1025 Masehi, kerajaan Kola Mandala melancarkan serangan ke kerajaan Sriwijaya. Serangan tersebut menyebabkan Raja Sangrama Wijaya Tunggawarman ditahan oleh pihak Kola Mandala. Kan aku, Permaisuri. Baginda, tolong Baginda. Kerajaan Kola Mandala hanya menginginkan kekuasaan atas wilayah perdagangan. Terjadi perjanjian antara Raja Rajendra dan Raja Sangrama Wijaya untuk menyerahkan wilayah perdagangan dan membebaskan para tawanan. Dan yang terakhir, serangan dari kerajaan Majapahit menyebabkan runtuhnya kerajaan Sriwijaya hingga tinggal nama dan peninggalannya.